Salam Pancasila. Baik, di sini saya bersama narasumber kita yaitu Yuti Mandris selaku Ketua Himasi periode 2021-2022. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan kepada saudara Yuti Mandris berkaitan dengan yaitu budaya politik yang pada saat ini Indonesia sedang alami atau sedang menjadi budaya politik kita atau maraknya yang sedang berkembang pada saat ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perkembangan budaya politik Indonesia yang ada pada saat ini menurut pengamatan saudara Luti Mandris sendiri? Ya baik, terima kasih. Ya, sebelum kita melihat perkembangannya, tentunya kita tahu bersama bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan yang diwariskan atau yang diturunkan, sedangkan politik itu definisi umumnya itu termasuk dalam bagaimana perilaku mempengaruhi atau dalam suatu pemerintahan negara adalah pertahanan kekuasaan. Jadi kalau dari perkembangannya tentunya di tiap-tiap baik dari tingkat pusat sampai ke daerah pelosok begitu pastinya berbeda-beda. Hal-hal tersebut bergantung dari bagaimana kebiasaan orang di suatu daerah itu misalnya. Lalu selanjutnya, saya dari kebiasaan orang di penduduk di situ, bisa juga dari perkembangan saat ini. Bagaimana kita melihat perkembangan zaman, dunia sudah modern. Salah satunya teknologi. Nah, kita bisa melihat ya, baik dari kalangan muda sampai ke tua-tua, dari cara berbahasa, dari kalimat, dari bahasa-bahasa yang digunakan di dalam politik, tentunya sangat mempengaruhi. Nah, salah bahasa kita, salah dalam sebuah pemaknaan kata saja bisa menjadi sebuah konflik begitu. Nah, jika kita mengartikan dalam hal yang buruk misalnya. Jadi mengenai budaya politik pastinya tak lepas dari perilaku kita saat ini. Nah, bagaimana anak ketika melintas dengan orang tua misalnya, baik dengan yang dikenal ataupun tidak dikenal. Nah, itu kan juga merupakan sebuah politik jika ada konflik di situnya. Konfliknya seperti apa? Nah, salah satu contoh, tidak menyapa misalnya. Pastinya hal tersebut termasuk dalam konflik politik. Nah, atau kita mau ambil yang contoh yang lebih jauh lagi. Nah, ketika seseorang berteman, yang satu banyak followersnya, yang satu kurang, tiba-tiba yang kurang itu tiba-tiba maju. Nah, kok bisa seperti itu? Pasti ada politik di dalamnya misalnya begitu. Jadi mengenai perkembangan budaya politik di Indonesia saat ini ya, dari yang kita lihat bersama tentunya berangsur berubah-ubah baik dari tingkat pusat, daerah dan bahkan ke pelosok-pelosok tergantung dari mereka di situ adaptasinya seperti apa. Baik, perkembangannya mungkin seturut dengan atau secitra dengan apa yang masyarakat itu sendiri lakukan ya. Iya. Menurut saudara Duti sendiri, budaya politik apa yang seharusnya diadopsi atau menjadi sebuah budaya politik Indonesia agar perpolitikan di Indonesia itu dapat lebih maju dan berkembang pesat lagi, saudara Duti? Iya, baik. Jika kita melihat macam-macam budaya politik, pastinya kita lebih banyak mengacu pada budaya politik para partisipasi aktif ya, begitu. Nah, di mana saatnya di situ setiap individu itu menyadari arti politik itu sangat tinggi begitu. Nah, karena memang banyak pandangan orang mengartikan politik itu hal yang buruk. Nah, politik itu kotor begitu. Nah, justru orang yang seperti itu adalah orang yang tidak paham politik menurut saya. Jadi politik, sebuah perilaku kita, bagaimana kita mempengaruhi orang misalnya. Saya ambil contoh dalam kita apa yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan politik itu dengan hal yang bagus. Nah, misalnya dalam berwirausaha kita menawarkan sebuah produk itu bagaimana telaah bahasa kita, bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi di situ kita bisa mempengaruhi orang. Nah, dan tentunya harus kita kembangkan bagaimana berbicara yang bagus, dan kita juga harus melihat konteks dengan siapa kita berbicara dan di mana tempat kita, posisi kita sebagai apa di situ. Jadi memang harus diperhatikan dari bahasa yang kita gunakan dan kita dengan siapa, posisi kita di mana. Itu. Baik, saudara Duti, mungkin kalau
untuk perkembangannya atau budaya politik yang mungkin harus diadopsi itu seperti budaya politik partisipan. Ya. Karena memang budaya politik partisipan itu kan seperti yang kita ketahui sendiri adalah budaya politik yang mampu mengakomodir seluruh masyarakat itu, mampu mengetahui atau mampu memahami maknaan dari politik itu sendiri. Nah, kalau untuk itu, misalnya kan saudara Duti sendiri adalah selaku ketua MPS periode 2021-2022. Nah, kan tentunya tidak lepas ya dari budaya politik itu sendiri. Nah, bagaimana sih yang dapat atau apa sih yang dapat saudara Duti simpulkan dari budaya politik yang saat ini sedang berkembang di kalangan mahasiswa, tentunya di kalangan Himbasi itu sendiri, saudara Duti? Ya, baik. Memang benar ya seperti yang disampaikan tadi bahwa politik itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kan tentunya di dalam berorganisasi, saya selaku 21-22 tidak lepas dari yang namanya politik, baik dari dengan yang atas, dengan yang setara, bahkan dengan yang di bawah kita. Jadi secara budaya politiknya di sini memang kita harus pelajari baik-baik dari sistem organisasi kita perhatikan ketika adanya sebuah gesekan, ketika adanya sebuah kritikan, saran, kita harus bisa menelaah dengan baik. Itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita tidak bisa hanya melihat di satu sudut saja. Ketika seorang melakukan kesalahan, lalu kebaikannya dilupakan. Nah, jadi mengenai simpulan dari budaya politik di sini memang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam kita berorganisasi. Jadi di sini kita harus pandai-pandai mengapresiasi. Mengapresiasi dalam arti itu kemana arahnya, tujuannya. Baik, terima kasih saudara Duti. Kayak misalnya kesimpulannya adalah kita harus mampu yaitu membawa diri dan juga mampu misalnya terdapat prestasi dari anggota-anggota kita, misalnya kayak saudara Duti kan ketua MPS, misalnya anggota MPS itu harus mampu kita apresiasi lagi, misalnya kayak misalnya sudah melakukan sebuah kegiatan yang besar dan mampu jalan dengan lancar kan, misalnya harus di paling tidak demikian ya. Baik, mungkin demikian yang saya tanyakan dan sudah terdengar secara langsung, yaitu pendapat dari saudara Duti sendiri selaku ketua MPS, yaitu Himbasi periode 2021-2022. Terima kasih, salam Pancasila.